Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, para pendidik yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali materi kita dalam buku Teaching Children Science. Pada pertemuan ini kita akan masuki subbab inquiry the path atau rasa ingin tahu, jalan yang mesti kita tempuh sehingga kita akan mencapai discovery ya. Oke, kita akan lihat teksnya. Sekarang Anda mestinya memahami atau telah memahami bahwa titik tekan pengalaman melakukan ilmu pengetahuan alam, your science experiences, pengalaman IPA kita bersama dengan anak-anak adalah menekankan pada pembelajaran discovery. Ingat-ingat bahwa pembelajaran discovery sebagai satu tujuan ya. Anda juga harus yakin bahwa discovery learning itu, pembelajaran discovery itu tidak terjadi karena kecelakaan, tetapi it must be clearly guided ya. Jelas-jelas itu diberikan satu bimbingan guided oleh siapa? By you ya, Anda, kita sebagai seorang guru. In fact, some educators use the term guided discovery to describe learning experiences for children. Ya, para pendidik menggunakan guided discovery ini untuk mendeskripsikan pembelajaran, pengalaman belajar dengan anak-anak. Jadi sekarang kita bertanya, how do I guide children so they really get on the path of discovery? Bagaimana saya membimbing anak-anak sehingga mereka itu benar-benar berada pada jalan menuju penemuan dan benar-benar mereka melakukan atau menemukan penemuan mereka sendiri ya. Dan path-nya ya, jalannya itu adalah inquiry. Apa itu inquiry? Ya, inquiry is the careful and systematic method of asking questions and seeking explanations ya. Suatu metode yang sistematis dan cermat yang di dalamnya itu memuat aktivitas mengemukakan pertanyaan dan mencari penjelasan ya. Jadi metode bertanya dan mencari penjelasan yang sistematis dan careful, yang hati-hati, cermat ya, seperti itu ya terjemahannya, yang lebih tepat seperti itu. Untuk lebih jauh ya, lebih memahami, kita lebih jauh memahami terma ini, ada satu definisi yang lebih detail yang diusulkan oleh NSES, National Science Education Standards. Scientific inquiry refers to the diverse ways in which scientists study the natural world. Rasa ingin tahu yang ilmiah yang merujuk pada jalan atau cara yang beragam, seperti itu kurang lebih, di mana para ilmuwan itu menyelidiki dunia dan mengusulkan penjelasan-penjelasan berdasarkan bukti-bukti yang diturunkan dari pekerjaan mereka. Inquiry juga merujuk pada aktivitas dari siswa, di mana di dalam aktivitas itu mereka mengembangkan pengetahuan dan memahami gagasan-gagasan ilmiah. Sebagaimana sebagaimana para ilmuwan itu memahami as well as an understanding of how scientists study the natural world. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para ilmuwan ketika para ilmuwan itu memahami alam sekitar atau dunia.
Sebagai seorang guru, Anda akan menggunakan inquiry untuk mengajar IPA sebagaimana mengajar IPA untuk mengajar siswa untuk inquire, ya, untuk memiliki rasa ingin tahu. Anda seharusnya memiliki satu pemahaman yang jelas terkait dengan bagaimana what discoveries will be made, ya, apa yang akan ditemukan mereka dan bagaimana membimbing anak-anak melakukan inquiry tersebut, ya, dengan dengan jalan yang sistematis itu, ya, dengan jalan yang sistematis itu. Oke. Ringkasnya begini, Anda harus benar-benar memahami apa yang anak-anak itu akan temukan, karena Anda sebenarnya sudah pernah melakukan penemuan itu. Nah, Anda akan mengajarkan anak-anak menemukan itu, sehingga selain Anda tahu sebagai guru, kita sebagai guru tahu apa yang nanti akan ditemukan anak, kita juga tahu bagaimana kita membimbing anak sehingga anak-anak itu sampai pada penemuan tersebut, ya. Kemudian ada beberapa contoh yang diberikan oleh penulis terkait dengan metode-metode inquiry. Yang pertama, making observations, ya, melakukan pengamatan, kemudian mengajukan pertanyaan, examining books, nah, ini menelaah buku dan sumber-sumber lain untuk mencari informasi atau menemukan suatu pengetahuan yang telah ditemukan. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa examining books atau menelaah buku merupakan satu metode, termasuk metode inquiry, ya. Kemudian yang keempat adalah merencanakan satu penyelidikan. Yang kelima, mereview apa yang telah diketahui, mereview pengetahuan yang telah diketahui berdasarkan bukti-bukti eksperimental. Kemudian menggunakan alat-alat untuk memperoleh, menganalisis dan menginterpretasi data. Kemudian yang ketujuh, mengusulkan atau mengajukan jawaban-jawaban, penjelasan, kemudian memprediksi, prediksi dan mengkomunikasikan hasilnya. Lalu yang kedelapan adalah identifying assumptions, yang mengenali asumsi-asumsi, menggunakan cara berpikir kritis dan logis, dan mempertimbangkan penjelasan alternatif. Baik, itu contoh, ya, yang dituliskan oleh penulis terkait dengan metode inquiry. Kita akan elaborasi nanti dalam satu frame yang lebih terencana dalam bahasan learning cycle. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.